Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bersyukur kita pada malam yang berbahagia ini berjumpa kembali dalam satu aktivitas untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan mengkaji kitab para ulama, sehingga kita mengetahui bainal haq wal batil, antara yang hak dan batil, yang benar dan yang salah, antara tauhid dan syirik, antara sunnah dan bid'ah, antara ta'ah dan maksiat. Semoga Allah memberikan kita kemudahan pula untuk mengamalkannya sampai akhir dari hidup kita di dunia ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair sampai kepada Al-Kabiratus Sadisat Asyarah, dosa besar yang ke-16. Apa itu? Syahadatuz zur, yaitu kesaksian palsu. Ada dua kalimat atau dua kata dalam judul ini. Yang pertama adalah asy-syahadah, yaitu kesaksian. Yang kedua az-zur, yaitu palsu. Artinya tidak benar, artinya dusta. Syahadah berasal dari kata syahidah, yang artinya menyaksikan. Orangnya disebut dengan asy-syahid, asy-syahidu. Jamaknya adalah asy-syuhada. Asy-syuhada jamak dari asy-syahid. Keduanya artinya yaitu menyaksikan atau memberi kesaksian. Ada hajatan enggak, Pak? Oh, enggak. Adapun az-zur ini termasuk kalimat yang sebadan dengan al-kadzibu. Al-kadzibu yaitu dusta. Bisa diartikan syahadatuz zur, yakni kesaksian dusta atau palsu. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25, yakni pada ayat yang ke-72. Ayat ini salah satu di antara ciri dari ibadur rahman,
hamba-hamba Allah, hamba Allah yang maha pemurah. Salah satu cirinya adalah walladzina la yashhaduna az-zur, dan orang-orang yang tidak melakukan kesaksian palsu. Wa fil athar, di dalam sebuah athar di sini disebutkan, yakni dengan riwayat dhaif, sekalipun dikeluarkan dalam beberapa kitab sunan, di antaranya adalah Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, juga dalam Musnad Imam Ahmad, juga di dalam Sunanul Kabir, yakni oleh Imam Al-Baihaqi, bahwasanya riwayat yang menyebutkan syahadatuz zur adalah sepadan dengan al-isyraku billah, yakni sama dengan menyekutukan Allah Jalla wa'ala, sebagaimana di dalam sebuah ayat dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22, pada ayat yang ke-30, fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qaulaz zur. Maka jauhilah oleh kalian perbuatan najis. Apa itu? Penyembahan terhadap berhala. Wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah oleh kalian qaulaz zur, yaitu perkataan dusta. Maka qauluz zur bisa diartikan dengan syahadatuz zur, kesaksian palsu. Qauluz zur secara bahasa perkataan dusta, tapi sama dengan syahada az-zur, yakni kesaksian palsu. Kemudian di dalam hadis di sini disebutkan derajatnya, yaitu maudhu', palsu. Dinukil di sini disebutkan oleh muallif Imam Az-Zahabi, wa fil haditsis tsabit, dari sebuah hadis yang berbunyi la tazulu qadama syahiduz zuri yaumal qiyamati hatta tajibu lahun nar. Tidak akan bergeser, berpindah kaki para pelaku kesaksian palsu pada hari kiamat kelak, sehingga dipastikan bagi mereka yakni neraka. Artinya bahwa konsekuensi daripada orang yang melakukan kesaksian palsu yakni tidak lain adalah neraka. Qultu syahiduz zuri qad irtakaba adhaima. Saya berpendapat, kata muallif, bahwa orang yang melakukan kesaksian palsu dia akan terjatuh kepada dosa besar. Apa saja dosa besar itu? Ahaduha, yang pertama, al-kadhibu wal iftira, yaitu dusta atau menipu. Kenapa demikian? Wallahu ta'ala yaqulu, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah yaitu Ghafir 40 pada ayat yang ke-28, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang melampaui batas dan dusta. Wa fil hadis, dan juga di dalam sebuah riwayat hadis disebutkan takhrijnya pada
nomor sebelumnya, hadis ini tergolong hadis yang diterima ya, yang sahih juga. Wa fil hadis yatbi'ul mu'minu ala kulli syai'. Setiap atau seorang mukmin itu akan mendapatkan atau memiliki sebuah sifat tabiat ala kulli syai', apa saja. Laisal khiyana wal kadhib, kecuali dua yang tidak boleh ada pada orang mukmin menjadi sebuah tabiat, yaitu al khiyana, berkhianat. Yang kedua wal kadhib, yaitu dusta. Karena dua sifat ini hanya ada pada orang munafik. Berarti kalau munafik mukmin atau bukan? Bukan. Wasaniha, dan yang kedua, kenapa dia terjatuh pada dosa besar? Annahu zalama alladhi syahida alaihi hatta akhadha bi syahadatayhi malahu wa irduhu wa ruhuhu. Dia pasti akan melakukan bentuk kezaliman, yakni kepada orang yang dibela atas kesaksian palsu yang dilakukannya itu. Karena sebab itulah dia bisa apa? Mendolimi harta seseorang, mendolimi kehormatan seseorang, dan bahkan darahnya. Artinya ruhnya tadi bisa dipisah dari jasadnya. Sementara dalam sebuah riwayat hadis bahwasanya seseorang itu tidak boleh melakukan kezaliman kepada saudara sesama muslimnya. Demikian pula yang ketiga, annahu zalama alladhi syahida lah bi anna saqu ilaihi al-mal haram, yakni akan timbul bentuk kezaliman kalau tadi dilakukan kepada orang yang menjadi lawan orang yang dibela dengan kesaksian palsunya itu. Yang ketiga ini yakni mendatangkan kezaliman untuk orang yang dibela dengan kesaksian palsu. Apa kezalimannya? Bi ansaqa ilaihil malul haram, dengan cara mendatangkan harta yang haram. Karena dia dibela dengan kesaksian palsu itu, dia menang dalam perkara yang mestinya bukan haknya diambil, padahal itu haram. Wa akhadahu bi syahadatihi wa wajabat lahun nar, dan dia mengambil harta yang haram itu, dia makan, dia pakai, padahal bukan haknya, maka baginya layak untuk mendapatkan siksa neraka. Ini dampak yang ketiga. Yang pertama itu bagi orang yang bersaksi tadi itu, saksi palsu. Berarti secara apa? Intern. Karena dia berdusta dengan kesaksiannya itu. Itu sebuah dosa, dan itu dosa besar. Yang kedua, mendolimi orang yang menjadi lawan musuhnya dalam berperkara. Kenapa? Karena harta dia akan diambil dengan cara zalim. Yang ketiga, yakni bagi orang yang dibela. Kenapa?
karena dia bisa mengambil harta orang yang terzalimi itu, kemudian dimakan dengan cara batil. Inilah dampak orang melakukan apa? Yakni kezaliman berupa syahadatuz zur, kesaksian palsu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qadaitu lahu min mali akhihi bighairi haqqin la ya'khudhuhu fa innama aqta'a lahu qit'atan minan nar." Orang yang memenangkan perkara sehingga dia mengambil harta saudaranya tanpa hak, la ya'khudhuhu, tidaklah dia mengambil harta tersebut, fa innama aqta'a lahu qit'atan minan nar, sesungguhnya yang diambil itu hanyalah sebagian dari api neraka. Hati-hati, jangan sampai kita ini mengambil hak orang lain, apalagi dengan berbagai macam cara. Seandainya diambil dengan mudah tanpa berperkara saja itu haram, karena mendolimi orang lain, apalagi sampai kita melakukan sebuah perhelatan dalam persidangan untuk memenangkan sebuah kasus misalnya dengan cara yang dilarang di dalam Islam. Apakah itu riswah dengan menyogok atau membuat data palsu, atau dengan segala macam cara apapun, mulai dari yang halus sampai yang kasar, mulai dari kekerasan, pakai preman, intimidasi, sampai dengan cara yang halus. Apa? Santet. Ya, antum asli semua ta ijazahnya. Sopo sing jamin nek asli? Wis anggapan asli ya. Ya, warabi'uha. Dan yang keempat, annahu abaha ma harramallahu. Orang yang melakukan sumpah palsu itu berarti dia telah mengharamkan, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala, mimmal waddam wal arad wal ird, yakni mengharamkan harta, mengharamkan darah, mengharamkan apa? Kehormatan. Padahal belum tentu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, kullul muslim 'alal muslim haram. Setiap muslim yang satu dengan muslim yang lain haram. Maksudnya tidak boleh melakukan kezaliman. Dalam hal apa? Maluhu, harta bendanya, wadamuhu, darahnya, wa irduhu, harta bendanya, kehormatannya. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ingatlah, ketahuilah, aku kabarkan kepada kalian tentang dosa yang besar. Al-isyraku billah, syirik kepada Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian ala, ketahuilah, wa qauluz zur, yaitu kesaksian palsu. Dan Nabi mengulang kalimat itu, fama zala yuqarriruha hatta qulna laitahu sakat, hingga kami berkeinginan agar beliau itu diam, karena beliau selalu mengulang-ulang, yaitu apa? Qauluz zur, kesaksian palsu. Di dalam riwayat yang lain yaitu syahadatuz zur, sa'adatuz zur. Coba dibuka Bukhari digital 5519.
Ya, silakan. Dari Abdurrahman bin Abu Bakar dari ayahnya radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? tidak maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang termasuk dari dosa besar? Kami menjawab, tentu wahai Rasulullah. Bala ya Rasul. Kemudian Beliau bersabda, menyekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tua. Ketika itu beliau benar bersandar, kemudian duduk lalu melanjutkan sabdanya. iya, wa huwa muttaqiun. Beliau saat itu duduk bersandar, lantas fajalasa. Kemudian beliau duduk tegak. Ini artinya sesuatu yang penting. Dan bahkan Nabi selalu mengulang-ulang kalimat itu. Lanjut. Lalu melanjutkan sabdanya, perkataan dusta dan kesaksian palsu. Iya. Disebutkan di situ yakni apa? Qauluz zur, syahadatuz zur, perkataan dusta. Kemudian kesaksian palsu. Maka az-zur kalau dikaitkan dengan qaul itu adalah kedustaan. Berarti qauluz zur kata-kata dusta. Kalau az-zur dikaitkan dengan syahadah, maka dia adalah kesaksian palsu. Berapa kali beliau mengulang? Lanjut. Kesaksian palsu, perkataan dusta dan kesaksian palsu diulang 2 kali. Beliau terus saja mengulanginya hingga saya mengira beliau tidak akan berhenti. Iya. Bapak Ibu saudara sekalian, di antara kita ini dalam perjalanan hidupnya pasti akan menjadi saksi. Sengaja atau tidak sengaja. Rela atau tidak rela. 3 dimensi waktu. Kita ini akan melakukan kesaksian. Dimensi waktu itu pertama adalah dimensi alam ruh. Yang kedua alamud dunia. Yang ketiga yakni alamul akhirah, ketika nanti di akhirat. Yang pertama di alam ruh. Kita udah pernah bersaksi loh. Kata Allah, buka Al-A'raf surat 7 pada ayat 172. Wa il akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, yaitu Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, yaitu keesaan Rabb. Ketika Allah bertanya kepada setiap ruh yang mau hidup di bumi ini, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabbmu? Maka semua ruh menjawab, yakni bala, tentu wahai Allah. Syahidna, kami bersaksi. Berarti pernah menjadi apa? Menjadi saksi. Dan persaksian tentang apa ini? Tentang keesaan Allah. Kemudian ketika lahir dia ke bumi ini, banyak hal-hal yang kita harus bersaksi. Kemudian nanti kalau di akhirat pun demikian. Kita umat akhir zaman, Rasulullah SAW ini akan menjadi saksi atas kita, yakni atas umatnya. Sementara umat akhir zaman, umat Rasulullah ini akan bersaksi atas seluruh umat manusia. Di dalam sebuah ayat dalam surah Al-Hajj 22 ayat 78, wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakum
sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Itu intinya. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Dan berjihadlah kamu kepada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia, yaitu Allah, telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Agar apa? Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu. Liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum, agar Rasul itu menjadi saksi atas dirimu. Kita ini nanti akan disaksikan oleh Rasul SAW. Rasul akan menjadi saksi untuk kita umatnya, dan kita umat akhir zaman ini sebagai saksi untuk siapa? Lanjut. Dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Iya. Wa takunu syuhada'a 'alan nas. Dan kalian umat Islam, umat Rasulullah, umat akhir zaman ini akan menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Nanti di akhirat itu ada nabi datang dengan pengikutnya 2 orang. Ada yang datang dengan 3 orang. Ada yang lebih. Bahkan ada yang kurang dari itu. Kemudian ditanya, apakah kau telah menyampaikan risalah kepada umatmu? Nabi itu menjawab, sudah wahai Allah. Baik, dipanggil kaumnya. Kaumnya Nabi Fulan, apakah telah datang dia menyampaikan kepadamu risalah? Kata umatnya, tidak. Ditanya kepada Nabi, Nabi, apakah kau punya saksi? Punya wahai Allah. Siapa saksimu? Muhammad dan umatnya. Jadi nabi-nabi sebelum kita itu nanti akan memanggil, yakni berharap kita dan nabi kita, atau nabi kita dan kita sebagai umatnya akan menjadi saksi. Begitu dipanggil umat Nabi Muhammad, apa benar nabi ini sudah menyampaikan risalahnya kepada umatnya? Benar wahai Allah. Dari mana kau tahu itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku membenarkannya. Dan bukankah itu di dalam Al-Quran juga diterangkan bagaimana para nabi itu telah menyampaikan risalahnya kepada umat mereka masing-masing. Jadi inilah keutamaan dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi saksi untuk segenap seluruh umat manusia. Dan itu akan diadili nanti di akhirat seperti itu. Buka Ibnu Majah nomor 3476. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Datang seorang nabi bersama 2 orang lelaki, dan datang pula seorang nabi lainnya bersama 3 orang, dan lebih banyak dari itu atau lebih sedikit. Kemudian dikatakan kepadanya, yaitu nabi tersebut, apakah kamu telah menyampaikan ajaran Allah kepada kaummu? Ia menjawab, iya. Maka kaumnya dipanggil, apakah ia telah menyampaikannya kepadamu? Mereka menjawab, tidak. Maka ditanyakan, siapakah yang menjadi saksi atas pernyataan itu? Ia menjawab, Muhammad dan umatnya. Kemudian umat Muhammad dipanggil dan ditanyakan, apakah ia telah menyampaikannya? Mereka menjawab, iya. Naam, iya. Nabi ini sudah menyampaikan. Kemudian ditanya oleh Allah Jalla wa'ala. Lanjut. Lanjut. Ia bertanya, apa alasanmu tentang hal itu? Wa ma ilmukum. Kau tahu dari mana kamu? Dari mana ilmu itu? Kok tahu kamu? Apa kata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka menjawab,
Nabi kami telah memberitahukan kepada kami. Akhbarana nabiyuna, nabi kami telah mengabarkan kepada kami bahwa mereka para nabi itu sudah menyampaikan risalahnya. Di mana itu? Di dalam Quran. Lengkap semuanya. Kemudian bahwa para rasul telah menyampaikan risalah Allah dan kami pun mempercayainya. Begitulah kondisi kalian yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Iya, Al-Baqarah ayat 143. Itulah sebagai penegasan bahwa kita ini umat akan menjadi saksi untuk segenap manusia. Dan umat Nabi kita Muhammad ini disebut dengan ummatan wasatan, umat yang adil, umat pertengahan, umat yang adil, karena dia menjadi saksi. Kata Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Apa kata Allah? Ayat berapa, Ustaz? Al-Baqarah 143. Oke. Ya. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul yaitu Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang. Baik. Wa kadzalika ja'alnakum, demikianlah kami menjadikan kalian wahai umat Muhammad ummatan wasatan, yakni umat yang adil, yang dipilih oleh Allah, litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi segenap manusia, wa yakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum, dan rasul itu menjadi saksi atas diri kalian. Ini kebanggaan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti kita akan bersaksi di akhirat selama kita masih menjadi umat siapa? Umat Rasulullah. Bagaimana caranya mempertahankan umat Rasulullah? Maka ketika kita hidup di dunia ini, hendaklah kita menjadi saksi yang benar. Saksi yang benar. Karena kita ini adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Makanya ketika ada jenazah lewat, sahabat itu mengatakan, wah ini orang baik. Orang baik ini yang lewat. Maka Nabi mengatakan wajabat, pasti. Ketika orang itu jelek yang lewat, mereka mengatakan syarrun, ini adalah jenazah yang jelek. Nabi mengatakan wajabat. Dari situlah kemudian mengatakan Rasulullah SAW, antum syuhada'ullahu fil ardi, kalian adalah para saksi Allah di muka bumi ini. Artinya kalau kalian bersaksi, apa yang kau ucapkan itu yakni penilaian baik, maka demikianlah hakikatnya bahwa dia adalah orang yang baik. Tapi siapa yang mengucapkan itu? Sahabat, tentunya kan. Artinya yang mengucapkan orang baik, sehingga dia tahu nilai yang baik dan buruk. Lah nek sing ngomong wong elek, karena boloe dhewe diwara apik. Buka Muslim digit 487. Mukhtasar. Ya. Dari Anas. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika iringan jenazah lewat di hadapan Rasulullah SAW. Mayat itu dipuji dengan kebaikan. Lalu beliau berkata, tentu. Kemudian sebuah iringan jenazah lain lewat di hadapannya. Mayat itu dicaci dengan keburukan. Dan Rasulullah bersabda, tentu. Lalu Umar berkata, aku korbankan bagimu ayah dan ibuku,
telah lewat iringan sebuah jenazah dan mayit itu dipuji dengan kebaikan. Lalu engkau berkata, tentu, tentu, tentu. Kemudian iringan jenazah lain lewat dan mayit itu dicaci dengan keburukan. Lalu engkau berkata, tentu, tentu, tentu. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang telah kalian katakan bahwa ia orang baik, maka ia pasti mendapat surga. Namun barang siapa yang kalian katakan bahwa ia orang jahat, maka ia akan masuk neraka. Kamu sekalian adalah saksi Allah di muka bumi. Iya. Tapi tentu yang mengatakan ini adalah orang yang baik. Karena pada saat itu sahabat yang mengucapkan. Ya seandainya sekarang tidak ada sahabat, paling tidak adalah mereka orang yang mengikuti perjalanan para sahabat Nabi. Sehingga dia termasuk kategori orang yang baik. Karena Nabi mengatakan khairukum qarni, sebaik-baik kalian adalah orang yang hidup pada masaku, sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang yang mengikuti sesudahnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang mengikuti sesudahnya. Sampai kapan? Sampai terus, sampai akhir zaman. Yang penting antum mengikuti bagaimana metode beragama para sahabat. Mereka adalah para salafus saleh, para pendahulu kita yang saleh. Makanya bisa jadi orang akhir zaman ini bisa mendapatkan gelar radhiyallahu anhu kalau mereka mengikuti sahabat. Kata Allah dalam surah At-Taubah pada ayat 100, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Itu yang perlu digarisbawahi. Wattaba'uhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Iya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti dalam hal apa? Di dalam beragama, mengikuti metode para sahabat. Nah, konteks dengan qauluz zur atau syahadatuz zur, maka pantang bagi orang yang baik, pengikut para salafus saleh, dia melakukan perkataan dusta atau kesaksian palsu. Maka siapa saja di antara kita yang sudah memenuhi kriteria, dia boleh menjadi saksi, dia adalah seorang muslim. Yang kedua, sudah akil, berakal sehat, maka orang gila tidak akan diterima kesaksiannya, dan dia sudah balik. Dan yang kedua, bagaimana adab yang harus diikuti, yaitu pertama, hendaklah dia itu bersaksi ikhlas karena Allah, untuk mendapatkan pahala dari Allah Jalla wa'ala. Jangan bersaksi untuk mendapatkan dunia. Ayo tadi saksi kalau kau oleh amplop. Jadilah saksi di muka bumi ini lillah, karena Allah. Allah berfirman dalam surah 4 An-Nisa pada ayat 135, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak atau kaum kerabatmu. Iya, dipanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bil qist. Hendaklah kalian menjadi orang yang menegakkan keadilan. Bagaimana caranya? Yakni syuhada'a lillah, dan menjadi saksi semata-mata karena Allah. Berarti kalau karena Allah, tanggung jawabnya ke siapa? Allah. Kira-kira kalau karena Allah, dia dusta atau tidak?
Takut dia, karena Allah menyaksikan. Nggak ada tempat di muka bumi ini yang steril dari pantauan Allah Jalla wa'ala. Maka diperintah karena Allah. Yang kedua, dianjurkan menjadi saksi dengan cara yang adil. Kalimatnya mirip, cuman dibalik. Buka surah Al-Maidah, surah yang kelima, yaitu pada ayat yang ke-8. Allah Jalla Jalaluh berfirman pada ayat tersebut, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Dibalik. Kalau tadi kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Jadilah kau penegak kebenaran dan yakni bersaksilah karena Allah. Kalau ini apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Iya. Di sini disebutkan qawwamina, hendaklah kau menjadi penegak kebenaran, yakni karena Allah, syuhada'a bil qisti, dan menjadi saksi yang adil. Saksi yang adil itu saksi yang bagaimana? Yang jujur, yang benar. Dalam hidup kita ini, Pak, banyak perkara-perkara yang harus menghadirkan saksi, baik dalam ranah atau wilayah hukum, ada juga dalam wilayah ibadah, kemudian dalam ranah muamalah, hubungan sosial, jual beli. Ini ada banyak melibatkan saksi. Pertama, dalam hal hukum, bahwasanya hukum itu akan diputuskan apabila 3 unsur ini salah satunya ada. Pertama, yaitu ada bukti. Yang kedua, ada saksi. Yang ketiga, ada pengakuan. 3 ini. Apa katanya? Buka hadis Muslim KBC nomor 1873 kalau tidak salah. Antara 73 74 lah di situ. Ada. Baik, silakan adzan dulu, nanti kita lanjutkan selepas adzan. Muawiyah atau Abdurrahman. Ya, nanti ujungnya Umar bin Khattab yang meriwayatkan. Monggo. أشهد أن لا
Ya, silakan. (1873) 1600 KBC 1673 atau 74. Hukuman berzina kalau 73. Iya, Iya. benar. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? laksanakanlah hukumku, laksanakanlah hukumku. Ya, itu yang panjang 74. 1674. 1674 dari Ibnu Abbas. Iya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika Umar bin Khattab pada suatu ketika sedang berada di mimbar Rasulullah SAW, beliau berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW dengan kebenaran, dan Allah menurunkan kitab kepadanya. Di antara ayat yang diturunkan kepadanya, yang kita semua telah membaca, telah mempelajari dan telah memahaminya, ialah ayat rajam. Rasulullah SAW telah melaksanakan hukuman rajam tersebut. Begitu pula kita yang masih hidup sesudah beliau. Aku khawatir jika semakin lama ada orang yang berkata, di dalam Quran tidak ada kita dapati ayat mengenai hukum rajam. Lantas mereka sesat karena meninggalkan hukum wajib yang diturunkan Allah Ta'ala. Sesungguhnya hukum rajam yang terdapat dalam kitab Allah wajib dijalankan atas orang-orang. Iya. Innar rajama, sesungguhnya rajam itu fi kitabillahi, di dalam kitab Allah, hakun, hak benar, harus ditegakkan. Idza man zana ahsana, yaitu orang yang berzina dalam kondisi apa? Lanjut. Wajib dijalankan atas orang laki-laki dan perempuan yang berzina. Ahsana, yaitu yang sudah menikah. Terus apabila ada saksi, idza qamatil bayyinah, apabila ada saksi, atau ada bukti seperti hamil, iya, au kanal habalu, atau ada bukti hamil. Yang pertama saksi, yang kedua bukti, kemudian yang ketiga pengakuan, atau al-i'tiraf, ada pengakuan, ada saksi. Dan ini semua terjadi di zaman Nabi. Ada kesaksian. Kalau ketika nggak ada saksi, ada bukti hamil seperti wanita dari suku Juhainah, atau pengakuan seorang lelaki yang bernama Ma'is bin Malik karena mengaku dirinya telah berzina. Akhirnya apa? Berujung kepada hukum rajam. Ini contoh. Di antaranya adalah saksi. Dan saksi dalam hukuman rajam ini, di depan hakim dia harus mendatangkan 4 orang saksi. Kata Allah Jalla wa'ala, yakni di dalam surah An-Nur, surah yang ke-24, yakni pada ayat yang ke-4, insyaallah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ
ولا تقبلوا لهم سعادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Iya, justru yang menuduh tanpa mendatangkan 4 orang saksi, dia malah dihukum, dicambuk, didera sebanyak berapa kali? 80 kali. Samanina jaldah. Dan bahkan yang kedua, apa konsekuensinya? Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Wala taqbalu lahum sahadatan abada. Selama-lamanya orang ini enggak boleh diterima kesaksiannya. Ini enggak gampang. Ini dalam perkara hukum. Mendatangkan 4 orang saksi, melihat dengan mata kepala. Kamera tidak bisa, CCTV tidak bisa. Harus apa? Melihat dengan mata kepala. Kenapa? Karena yang melihat nanti disumpah, sementara kamera tidak bisa disumpah. Itu hanya mungkin sebagai pelengkap aja, tapi kesaksian itu yang paling utama. Makanya nggak gampang orang menetapkan hukum rajam, itu nggak mudah. Kenapa? Harus disaksikan 4 orang. Gimana caranya disaksikan? Kalau yang lihat 1, masa manggil temannya, Rini kurang telur ini, kan nggak mungkin. Jadi kemudian yang kedua, kesaksian dalam hal ibadah. Contoh, yaitu ketika melihat hilal. Ketika tidak ada yang lihat, ada 2 orang yang melihat, dia adil, maka cukup atas kesaksian mereka. Demikian pula di dalam apa? Di dalam jual beli, di dalam hutang piutang. Diterangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu apa? Kalau kita melakukan jual beli tidak tunai, faktubuha, dianjurkan untuk menulis. Kalau tidak, maka hendaklah kita menghadirkan 2 orang saksi. Maka dalam transaksi muamalah itu 2 orang saksi sudah biasa. Demikian pula di dalam urusan nikah, itu harus ada 2 orang saksi. Demikian pula ketika tolak, ketika rujuk, ini dianjurkan dengan saksi. Maka dalam perkara-perkara wilayah yang ada pada yakni ranah masing-masing, mereka harus bersaksi atas nama Allah dan bersaksi dengan adil. Tidak boleh dusta. Dalam perkara hukum, dia harus mendapatkan yakni pahala dari Allah dengan cara apa? Dengan cara bersaksi yang adil dan ikhlas. Yang kedua, dalam hal ibadah, dia harus bersaksi dengan benar. Tidak boleh hanya karena apa? Hanya karena mungkin secara politis dia dikondisikan bagaimana caranya supaya berbeda, ya. Kenapa? Karena masing-masing punya daya saing yang kuat. Akhirnya kesaksiannya kesaksian dusta, padahal dia nggak lihat, bilangnya lihat. Sungguh ini perbuatan dosa besar, karena dia harus disumpah atas nama Allah. Atau sebaliknya, dia lihat tapi dia mengaku tidak melihat. Ini juga perbuatan dosa. Demikian pula dalam urusan-urusan yang lain. Maka ini termasuk di antara dosa yang akan membawa dampak, yakni siksa Allah Jalla wa'ala, yakni di alam akhirat. Wallahu a'lam. Baik, mungkin ini pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Sementara tidak ada pertanyaan, insyaallah yang akan datang kita lanjutkan, yakni pembahasan tentang al-kabirah, yakni Musyrik yang keberapa? 17. Iya, 17, ya ini apa? 17. Iya. Apa itu? Al-liwat. Liwat. Apa liwat itu? Homoseks. Ini termasuk dosa besar. Dan nanti kita kembangkan bukan hanya liwat, tapi juga yang sejenisnya, yang sekarang ini terkenal dengan istilah apa, Bapak Ibu? Nah ya, seperti itulah ya, liwat atau LGBT. Baik, kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.